Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil diskusi mengenai pengembangan sistem informasi pada organisasi nirlaba. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gustia Kumaladewi selaku perwakilan kelompok yang akan menjelaskan mengenai materi tersebut. Pengembangan sistem informasi di organisasi nirlaba. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada organisasi laba maupun organisasi nirlaba membutuhkan perhatian masyarakat maupun anggota organisasi tersebut. Dalam Hidayati 2019, pengembangan sistem dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang sudah ada. Supaya perusahaan dapat mencapai tujuan dan mempertahankan keberadaannya di masyarakat, maka setiap perusahaan harus memiliki sistem informasi yang baik. Informasi yang baik adalah informasi yang dapat disediakan tepat pada waktunya, bermanfaat, dan dapat diandalkan. Pengembangan sistem informasi pada organisasi nirlaba perlu dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yaitu yang pertama, adanya permasalahan-permasalahan atau problems yang timbul di sistem yang lama. 2. Untuk meraih kesempatan-kesempatan baru. 3. Adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah. Agar sistem informasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan organisasi, maka diperlukan upaya proses pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC yang harus dilakukan oleh organisasi. SDLC merupakan proses formal yang harus dilakukan organisasi yang akan membangun sebuah sistem informasi yang berbasis komputer. Termasuk dalam hal ini adalah size of organization, job description, relevant experience, education system yang terintegrasikan dalam proses informasi, sumber daya, peralatan, dan teknis operasional. Pengembangan sistem pengembangan sistem informasi melalui tahapan. Secara umum, pengembangan sistem informasi melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, survei sistem. Survei sistem merupakan hal yang harus dilakukan bagi organisasi yang ingin membuat sistem informasi. Pada tahap ini, organisasi dan konsultan mendefinisikan tentang sistem yang akan dibuat. Upaya yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengidentifikasi permasalahan, peluang, arahan melalui investigasi awal dalam melihat kebutuhan organisasi. Mendefinisikan lingkup kerja di masing-masing bidang atau divisi yang terdapat di organisasi. Penyusunan proposal meliputi gambaran umum pelaksanaan proyek, jadwal pelaksanaan, rincian biaya, aplikasi yang dikembangkan, analisis keuntungan, dan metodologi. Kedua, analisis sistem. Analisis sistem merupakan sebuah teknik pemecahan masalah yang mendekomposisi sebuah sistem menjadi komponen-komponen penyusunannya dalam rangka mempelajari lebih jauh bagaimana komponen sistem tersebut bekerja dan berinteraksi dengan komponen lainnya untuk tujuan tertentu. Tahap analisis sistem sudah lebih mendalam dalam mengidentifikasi komponen dan interaksi yang terjadi. Dalam analisis sistem juga dibangun desain sistem yang akan dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi. Desain sistem yang merupakan kelanjutan dari teknik pemecahan masalah yang merangkai kembali komponen-komponen sistem menjadi satu kesatuan sistem yang utuh dengan harapan akan membentuk perbaikan sistem. Desain sistem. Apabila analisis sistem lebih berbicara what, sedangkan desain sistem lebih banyak berbicara tentang how. Desain sistem lebih fokus pada bagaimana sistem itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis sistem.
Manfaat desain sistem memberikan rancang bangun atau blueprint yang lengkap sebagai penuntun atau guideline bagi programmer dalam mengembangkan aplikasi. Pembuatan sistem. Setelah proses perancangan yang cukup panjang, tahap berikutnya adalah membuat sistem informasi. Pembuatan sistem ini meliputi kegiatan pembuatan aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat, disertai dengan pembuatan buku penggunaan aplikasi agar mudah saat melakukan training dan implementasi sistem. Yang terakhir adalah implementasi sistem. Implementasi sistem merupakan tahap meletakkan sistem supaya siap untuk dioperasikan, berupa perangkat lunak maupun perangkat keras yang digunakan. Dengan penerapan sistem yang dirancang, hasilnya dapat dioperasikan dan digunakan secara optimal sesuai kebutuhan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi pengembangan sistem informasi pada organisasi nirlaba. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.